Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cipto Handoyono. Saya guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Saya sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 mata pelajaran PPKN di Universitas Syah Kuala. Kali ini saya akan menampilkan hasil peer teaching saya. Semoga dalam video ini nanti saya akan mendapatkan masukan dan arahan apabila ada kekurangan dalam video saya, dan semoga menjadi inspirasi jika ada hal-hal yang memotivasi Bapak Ibu semuanya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kita semua hari ini? Saya yakin semuanya sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk yang beragama lain saya yakin selalu bersama Tuhannya. Amin. Untuk anak semuanya, hari ini kita akan mempelajari materi tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Ya. Nanti sebelum melakukan pembelajaran, saya ingin mengabsen terlebih dahulu bagaimana kehadiran dari murid-murid saya. Ini semua saya sangat menyayangi ya, jadi saya mengabsen bukan berarti ya kok selalu ditanyakan namanya tidak hafal atau gimana, enggak, tapi biar saya selalu menyayangi semuanya. Untuk Ananda Reda Fikri, hadir? Iya Pak. Iya Oke. Pak. Nah ini murid kesayangan saya ini, karena paling ganteng dan selalu memberikan motivasi. Kalau Pak Reda tadi rajin ibadahnya ya. Terima kasih untuk kehadiran semuanya. Ini hari ini sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, kita kembali dulu bahwa harus diingat bagaimana terkait dengan lembaga-lembaga penyelenggaraan negara. Masih ingat semuanya tentang lembaga legislatif? Ada apa saja? Masih Pak. Saya Pak, masih Pak. Masih. Oke. Kalau penyelenggara eksekutif, siapa yang menyelenggarakan untuk saat ini? Presiden Pak. Presiden dan Wakil Presiden. Oke. Betul sekali. Saya minta tolong bisa disebutkan untuk Ananda Reda Fikri untuk mengingat kembali materi yang lalu. Siapa Presiden Indonesia untuk periode 2019-2024? Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presidennya Bapak Ma'ruf Amin, Pak. Betul sekali ya. Ini itu sekedar mengingat kita materi di minggu lalu. Untuk kali ini bagaimana kita membahas bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik. Ini sebelumnya semuanya juga harus mempunyai pemikiran yang baik, mempunyai pemikiran yang positif terkait bagaimana pengelolaan pemerintahan yang baik. Semuanya harus mempunyai positif bahwa negara kita mengelola pemerintahnya dengan sangat baik. Mari kita saksikan dulu materi-materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, jadi setelah kita memahami terkait dengan lembaga-lembaga negara kemarin di minggu yang lalu, kali ini bagaimana mengelola pemerintahan itu dengan baik. Sebelum memulai lebih lanjut terkait dengan hal ini, kita saksikan dulu bagaimana upaya pemerintahan itu diselenggarakan dengan bersih, dan ini kita saksikan dulu videonya. Sudah kelihatan untuk PowerPoint-nya? Ya udah Pak. Sudah. Ya. Ini auto link, jadi video akan Setidaknya ada 5 pimpinan lembaga negara yang menjadi tersangka karena terlibat korupsi. Nah, untuk anak-anakku semuanya, tadi adalah video atau gambaran bagaimana upaya negara di dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih. Jadi, penyelenggara negara yang tidak bisa mematuhi tata aturan yang ditentukan oleh negara, maka
Kalau memang melanggar peraturan pidana maka akan dipidanakan. Nah ini juga sebagai tugas kita semua untuk berpartisipasi dan mengawasi untuk Indonesia yang bersih. Anak-anakku semuanya, apa yang kalian semua pikirkan, apa yang kalian dapatkan dari video yang sudah Bapak tayangkan tadi. Silahkan untuk kalian mencoba mencari tahu apa yang ada dalam video itu, pertanyaanmu yang muncul, informasi apa yang bisa digali, nanti bisa kita bahas bersama-sama di dalam pembelajaran hari ini. Mungkin Ananda Gede bisa memberikan pendapatnya terkait dengan video tadi. Ya Pak, untuk yang video yang saya lihat Pak, itu menandakan bahwa pemerintahan kita masih ada yang kurang, jadi perlu adanya pengawasan. Mungkin kan kita bicarakan tentang tata kelola pemerintah yang baik Pak, kan Pak ya. Jadi udah pasti untuk menjadi pemerintahan yang akan berjalan dengan baik itu perlu adanya pengawasan yang ketat. Itu sih Pak yang bisa saya simpulkan dari video yang tadi Pak. Dari beberapa pendapat tadi, untuk ini kita harus cari tahu terkait dengan bagaimana penyelenggaraan pemerintah itu yang bersih ya, agar menghasilkan output yang maksimal. Ada 3 unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintah yang bersih. Itu ada unsur pemerintah, ini yang diberi kepercayaan menangani administrasi negara pada satu periode tertentu. Kalau untuk saat ini, periode 2019-2024, ya, pada kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Kemudian ada unsur swasta, wirausaha, yang bergerak dalam pelayanan publik. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu warga masyarakat atau stakeholder. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholder. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama, dan sekaligus merencanakan bersama apa yang mau dilakukan dan hendak dikerjakan di masa mendatang. Jadi di sini output dari kebijakan suatu negara itu lebih mengacu pada masyarakat, kemudian pada dunia usaha atau wirausaha dan swasta, kemudian pemerintah ini adalah sebagai kunci dari pemberi pelayanannya atau yang memberikan fasilitas atau memfasilitasi untuk tercapainya masyarakat yang madani. Nah, dalam pengelolaan pemerintahan yang baik, ada beberapa yang menjadi ciri. Yang pertama, demokratis, interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta terjalankannya tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat. Tampilkan videonya untuk nanti Selamat pagi sahabat BUMDes, bertemu kembali di Keberhasilan, tempat paling asik untuk belajar, membangun, dan mengembangkan BUMDes desa Anda. Ayo belajar, berkarya, dan bergerak bersama untuk desa kita tercinta. Salam BUMDes sukses. Nah, tadi anak-anak sudah disaksikan videonya bahwa Indonesia tetap ada satu keberhasilan pemerintahan kita masih bisa berjalan dengan baik. Silakan dari video tadi yang diamati ya di dalam LKPD. Di dalam LKPD-nya dibuka, nanti dikerjakan di buku tulis masing-masing. Saya perjelas lagi untuk agar nanti menjadikan pemahaman yang baik untuk anak-anakku semuanya. Ya, berikanlah gambaran seperti apa penyelenggaraan
pemerintahan yang baik seperti yang kalian inginkan agar memberikan dampak positif bagi pemerintahan, masyarakat, dan dunia usaha. Ini dari gambaran video tadi mungkin bisa memberikan inspirasi untuk memberikan gambaran tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Seperti itu, anak-anak sudah dikerjakan LKPD-nya? Kalau sudah, mungkin dikit, Pak. Belum Pak, masih baru dikit-dikit Pak. oke, kalau sudah, bagi yang sudah, mungkin Ananda Gede bagaimana pemerintahan yang baik yang dicita-citakan? Ya Pak. Halo Ananda Gede. Ya Pak. Bagaimana Ya, jadi pemerintahan yang baik yang dicita-citakan menurut Ananda Gede? yang menurut saya pemerintahan baik itu ya pemerintahan yang tidak ada korupsi Pak, yang semua masyarakatnya bisa sejahtera tanpa memikirkan besok mau makan apa gitu Pak. Jadi kan semuanya ya bisa berpikir positif gitu Pak. Itu sih, dengan melihat pemerintahan yang sekarang ya kita tahu kita masih ya berpikir negatif aja gitu. Tapi kalau udah pemerintahan yang baik seperti yang dicita-citakan, jadi kita nggak usah mikir apa-apa lagi, kita tinggal mikirin gimana kita hidup gitu aja sih Pak. Pendapat yang sangat bagus sekali dari Ananda Gede. Memang pemerintahan yang baik outputnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk Ananda Sulis mungkin ada pendapat atau bagaimana yang dipahami dari pembelajaran hari ini? Pak. Ananda Sulis, Iya, Bapak. bagaimana pemerintahan yang baik yang dicita-citakan menurut Ananda Sulis? Menurut saya, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bisa memakmurkan rakyatnya, Pak. Biar rakyatnya tidak kesulitan makan, khususnya apalagi sekarang ini adanya pandemi, sehingga di desa-desa semua bisa makan dengan baik, sekolah dengan baik. Saya kira seperti itu, Pak. Baik, pendapat yang sangat bagus sekali. Memang. Saya Pak. Iya, untuk Ananda Fian, silahkan. Pemerintahan yang baik itu Pak, pemerintahan yang bisa memberikan kepercayaan, bisa memulihkan kepercayaan rakyat Pak. Kemudian tepat sasaran. Kemudian memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Pak. Terima kasih Pak. Baik sekali pendapat Fian. Mungkin dapat kita simpulkan dari ketiga pendapat dari Ananda Gede, dari Ananda Sulis, dan Ananda Fian, bahwa memang kalau dari Ananda Fian tadi penyelenggara pemerintahan yang terdiri dari pemerintahan, kemudian masyarakat, dan wirausaha harus solid dalam melakukan pembangunan. Kemudian kalau Ananda Gede tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, tidak boleh ada korupsi, adanya akuntabilitas. Kemudian kalau Ananda Sulis tadi, bahwa output dari pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang baik adalah kesejahteraan masyarakat atau rakyatnya tidak ada yang kesulitan. Untuk materi hari ini cukup, kemudian penugasan, tugas yang ada di dalam LKS yang sudah saya berikan, nanti dikerjakan di rumah, dan ini saya bersyukur semuanya sehat, mempunyai sikap yang baik, mendukung, bekerja sama dengan baik dalam pembelajaran hari ini. Jangan lupa anak-anak ya, untuk tugas dalam LKS kerjakan, untuk lembar LKPD nanti difoto dan dikirimkan lewat WA. Di buku tulisnya difoto, dikirimkan lewat WA seperti yang sudah saya share di grup kelas. Untuk minggu depan kita akan mempelajari materi terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintah yang baik. Jadi disiapkan materi untuk minggu depan, materinya disiapkan dari semuanya, menggali informasi sebanyak-banyaknya sebelum dimulai pembelajaran untuk minggu depan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita semua berdoa menurut ajaran dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian, sebelum saya akhiri nanti setelah ini kita menyanyikan bersama-sama lagu Bagimu Negeri. Sekian,
pembelajaran dari saya. Terima kasih perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pagi, Pak. Pak. Terima kasih. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.